Hamzan Wadi dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui siaran radio kami di 107 FM maupun yang menyaksikan dari siaran langsung di Radio Hamzan Wadi di fans page kita ya. Sore kali ini Bang Jibo bersama tamu dari jauh nih, dari Rumah Kebangsaan Pancasila dengan Pak Edi. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bang Jibo. Apa kabar Pak Edi sore hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bang Jibo gimana kabar? Bang Jibo, saya alhamdulillah baik. Kebiasaan kalau siaran tuh nyebutnya Bang Jibo gitu. Iya, sehat ya. Rumah Kebangsaan Pancasila. Dengar-dengar nih sedang ada program di Desa Janapria Desa ya. Jango tepatnya. Desa Jango, Kecamatan Kecamatan Janapria. Janapria. Desa Jango. Ada berita apa nih yang mau disampaikan ke kita nih? Iya, jadi itu sebenarnya sih dari kita udah mulai dari 2018 ya. Dari 2018. Iya, ini program Rumah Kebangsaan Pancasila. Itu sebenarnya program RKP membangun desa kita sebutnya. Jadi itu program membangun desa mandiri. Nah, Desa Jango yang di Janapria ini memang jadi kita harapkan bisa jadi desa contoh dia. Desa percontohan. Bisa jadi desa contoh. Berarti bukan cuma di Janapria doang ya? Iya kan harapannya nanti kalau pas di Jango sudah jadi orang tuh bisa copy paste aja kan tinggal konsepnya mengikuti seperti ya, itu. karena sudah ada konsepnya. Oke. Iya. Latar belakang berpikirnya itu karena kita lihat Indonesia ini kan selain dia kumpulan dari ribuan pulau, kan sebenarnya Indonesia ini kumpulan dari ribuan desa. Desa, Ada 75.000 desa di Indonesia. Dan itu kan jumlah yang luar biasa. 75.000 desa. Kalau kita punya baju aja 75.000 baju itu banyaknya bukan main ya. Apalagi ini 75.000 desa. Luar biasa. Dan artinya bangunan Indonesia ini kan sebenarnya disusun dari desa-desa itu kan. Kalau ibarat desa itu bata-batanya gitu. Kan disusun dari desa-desa itu. Artinya sebenarnya kita lihat bagus enggaknya Indonesia, kuat enggaknya Indonesia, hebat enggaknya Indonesia itu sangat tergantung bagus atau enggaknya desa ini. Jadi kalau kita betul-betul serius bagusin desa-desa yang ada, Indonesia bakal hebat. Kita lihatnya gitu. Makanya kita datang nih ke ke Lombok ini, ke Janapria ya, ke Desa Jango. Di sini kita mau wujudkan itu maksud kita. Satu desa percontohan. Jadi di sana kita bangun wisata sih. Tempat wisata ya? Iya, kita bangun wisata. Kalau saya lihat dari ini profil singkatnya sih desa pariwisatanya bertema kebangsaan dan religi. Iya, betul. Kenapa mengambil tema kebangsaan dan religi? Biasanya kan orang bikin tempat wisata tuh yang instagramable gitu ya. Iya, betul. Cocok tempat foto-foto, tapi ini kebangsaan dan religi. Kita ini sebenarnya di Jawa ya, di Jakarta, di Bogor gitu, di Jawa sana. Sebenarnya memang juga mengelola beberapa tempat wisata. Dan memang konsep wisata yang kita usung itu dia wisata edukasi gitu. Wisata edukasi. Jadi bukan cuma orang datang terus refreshing, terus ada hiburan, pemandangan bagus, pion bagus di situ, tapi ada value-nya yang dia dapat, ada edukasi yang dia dapat dari situ. Konsep kita gitu, dan itu sebenarnya jadi keunikan kita. Karena kan umumnya tempat wisata kan gitu ya. Umumnya tempat wisata cuma jalan-jalan ya, terus apalah, lihat-lihat pemandangan, foto-foto udah gitu. Kalau di kita itu kaya dengan konten sebenarnya. Jadi ada value gitu di situ, ada edukasi di situ, ada berbagai pelatihannya cukup banyak di tempat kita itu. Ada apa aja tuh fasilitas-fasilitas yang disediakan? Jadi selain tadi ada pelatihan keagamaan ya atau religi ya. Terus ada religi itu kita punya wahana manasik haji. Itu ada replika Jabal Rahmah, terus ada replika Ka'bah itu, ada Jumroh Mina, terus ada Musdalifah, dan itu di sana dibuat mirip dengan aslinya. Mirip dengan ukuran asli. Iya, mirip dengan ukuran aslinya. Jadi Jabal Rahmahnya itu tinggi 8 meter, sama kayak di Arafah sana. Berarti kalau ke sana nih, ini bahaya juga nih. Bahayanya apa? Orang naik hajinya ke sana, saking miripnya gitu. Ya. Tapi pengen juga sih kayaknya kita harus ke sana nih. Iya. Kalau orang pelatihan di sana itu karena dia ukurannya mirip ya sama di Mekah sana.
itu sensasinya kan lebih dapat ya. Iya benar. Jadi kalau dia tawaf di Ka'bah itu sensasinya lebih dapat gitu. Dia bisa lebih ngebayangin gitu. Dan kelebihannya juga kita di sana kan juga ada pelatihan manasiknya. Jadi kita ada apa namanya? Ada orang-orang yang siap untuk melatih gitu untuk pelaksanaan manasik haji. Dan kalau kita kekuatannya bukan cuma mengajarkan proses dari haji itu sendiri, bukan cuma doa-doa terus tata cara pelaksanaan, bukan cuma itu, tapi esensi dari haji itu tadi, termasuk esensi dari simbolika yang ada. Karena haji ini kan sebenarnya syarat dengan ini ya, syarat dengan simbolika, gitu. Syarat dengan makna dan simbolika. Artinya bagaimana orang yang ikut pelatihan di sana, dia betul-betul bisa menyerap itu, menyerap esensi dari haji itu. Jadi betul-betul dapat gitu. Bukan cuma apa ritual-ritual terus baca doa terus gitu. Bukan cuma seperti itu. Itu ada manasik haji, kemudian ada kebangsaan ya, napaktilas kebangsaan. Ini juga metodenya unik ya, napaktilas kebangsaan itu. Seperti apa tuh metodenya? Jadi kita tuh di sana kalau ikut pelatihan napaktilas kebangsaan ini, jadi orang bisa memahami sejarah bangsa Indonesia dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan sampai bagaimana kita membangun negara itu cuma dalam ya hitungan 2 jam lah. Karena dia kan bukan cuma teori di papan gitu, bukan cuma ceramah-ceramah gitu. Tapi kita itu kayak outbound ya. Jadi outbound nanti ada dari lapangan Merdeka, terus nanti, nah itu ada simbolika yang dibuat. Jadi bergerak gitu belajarnya. Jadi belajar bergerak, nanti ada gerbang kemerdekaan, ada gerbang Bhinneka Tunggal Ika, terus ada rumah kebangsaan, rumah kebinekaan, terus ada Garuda Pancasila di situ. Jadi orang bisa memahami proses dari bangsa Indonesia masih pecah belah dulu. Kan dulu waktu kita dijajah itu kan kita pecah belah tuh. Ada puluhan kerajaan, puluhan pecah belah kesukuan kayak gitu. Sampai kita kemudian bersatu Sumpah Pemuda, kemudian akhirnya kita berjuang 17 tahun, akhirnya kita proklamasi, akhirnya kita punya Pancasila itu mendirikan negara. Sampai seperti apa konsepsi bernegara kita itu dia bisa paham tuh lewat program tergambar di situ lewat program napaktilas kebangsaan itu. Jadi ini menarik sekali sih buat orang yang suka dengan sejarah bangsa, tapi juga bukan cuma sejarah yang sifatnya itu hafalan ya, bukan cuma menghafal kejadian gitu, tapi bisa meresapi juga. Tapi iya itu juga itu kekuatan kita di situ sih, karena kita kalau ngomong sejarah juga nggak cuma ngomongin apa sih istilahnya itu rentetan kejadian, ngafal tahu gitu. Tapi sebenarnya apa ya nilai yang bisa kita ambil gitu loh, menghayatinya. Iya, misalnya dari kita tadinya pecah belah kemudian kita jadi bersatu, itu sebenarnya nilai apa yang bikin kita bersatu itu. Nah yang seperti itu sih yang diajarkan di sana. Yang ingin ditanamkan dari kegiatan napaktilas kebangsaan ini. Iya, itu ada religi tadi, terus kebangsaan, kemudian ada seni juga. Misalnya ada pelatihan keramik ya, ada pelatihan membatik gitu di sana. Terus ada di sana juga sebenarnya ini konsep besarnya itu sebenarnya nanti menjadikan desa ini sebagai desa wisata kan. Jadi keseluruhan desa itu menjadi wahana pendidikan. Konsep besarnya ya. Cuma kalau sekarang kan baru wahana ini aja yang sentuh, itu arealnya sekitar 4 hektar kalau sekarang. Cuma nanti dalam konsep pendiri Rumah Kebangsaan Pancasila, Pak Irwan ya, konseptornya. Jadi justru ini satu desa ini menjadi kayak semacam sekolah. Area dari targetnya itu seluas apa? Kalau area taman wisatanya sendiri sebenarnya 28 hektar. 28 hektar. Sekarang yang sudah bisa dikunjungi, bisa dipakai gitu sekitar 4 hektar ya, sudah dibangun. 4 hektar sudah dibangun. Begitu sih. Kalau saya lihat dari konsep besar namanya nih, Jabal Rahmah. Kenapa sih harus milih Jabal Rahmah di antara tema kebangsaan dan religi? Kenapa harus Jabal Rahmah? Iya. Lebih mengedepankan religinya ya. Tapi ada apa sih di balik nama Jabal Rahmah itu sebenarnya? Karena gini ya,
Sebenarnya karena kasih sayang ini kan esensial banget ya. Kasih sayang esensial banget. Dan itu juga yang sebenarnya diajarkan di dalam proses manasik haji yang kita lakukan di sana ya, pelatihan manasik haji yang kita lakukan di sana. Karena kasih sayang ini esensial banget. Jadi kita tahu kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama Allah ya. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim atau kasih sayang itu esensi dari Allah itu sendiri kan. Makanya di Quran kan ada dikatakan, dan aku menetapkan atas diriku kasih sayang, seperti itu. Artinya kalau misalnya ada pertanyaan siapa sih Allah itu? Allah itu ya Tuhan yang pengasih penyayang, kan begitu. Jadi kasih sayang itu karakternya Allah, sifatnya Allah ya kasih sayang. Dan kasih sayang itu kan fitrah penciptaan kita. Fitrah penciptaan kita manusia. Artinya kasih sayang ini sebenarnya kunci segala-galanya. Kalau kunci mau kehidupan kita damai, mau kehidupan kita aman, dimanapun tempatnya ya, baik itu di rumah tangga, itu harus hadir kasih sayang di sana. Kalau rumahnya mau jadi rumah yang damai ya. Kalau kita bicara perusahaan misalnya, harus ada kasih sayang di dalamnya. Kalau perusahaan itu mau jadi perusahaan yang aman, damai, sukses gitu, maju. Begitu juga kalau kita bicara negara kan juga begitu. Karena kasih sayang ini apa ya, esensial banget, dia fundamental banget gitu. Bahkan itu esensi diri kita sendiri. Itu kenapa kita pilih Jabal Rahmah. Jadi ikonnya itu memang Jabal Rahmah itu. Dan kebetulan memang yang pertama kali dibangun di sana Jabal Rahmahnya pertama kali dibangun, baru kemudian tuh Ka'bahnya gitu. Makanya juga orang-orang tuh banyaknya lebih kenal tuh Jabal Rahmah gitu sebetulnya. Lebih kenal begitu. Ikonik ya. Ikonik ya, ikonnya memang gitu Jabal Rahmah. Terus kira-kira yang siapa saja sih yang bisa berkunjung ke Jabal Rahmah ini? Apakah dikhususkan untuk program-program instansi saja atau masyarakat umum juga boleh ke situ, gimana? Ini bisa kita bilang sebenarnya semua segmen ya. Semua segmen. Dari PAUD sampai yang dewasa sampai masyarakat umum tuh siapa aja bisa datang ya. Karena pelatihan-pelatihannya memang bisa untuk siapa aja. Kayak manasik haji juga dari PAUD bisa, dari SD bisa, dan itu memang kita sesuaikan sama audien kan, sama kebutuhan dari audien seperti itu. Terus intinya sih semua segmen. Di sana ada karakter buildingnya, ada pelatihan UMKM juga ada. Kebetulan kita lagi kembangkan UMKM juga di sana. Iya. Itu sih. Ada UMKM apa aja yang sedang? Kalau sekarang nih kita yang, nah kebetulan ini karena waktu itu kan COVID ya. Kita kan mulai launching sebenarnya itu di akhir 2019 ya. 2019. Ya di penghujung 2019 kita launching, tepatnya itu 10 November waktu itu. Pas Hari Pahlawan itu kita launching, terus kita udah mulai terima tamu dan sambutannya cukup bagus waktu itu. Cukup bagus karena bahkan waktu itu ada satu kecamatan itu TK datang ke sana dan itu jumlahnya 3.000. Karena ada orang tua juga ikut di situ. Jadi itu sebenarnya siswanya kalau nggak salah itu sekitar 1.500 ya. Cuma kan mereka bawa orang tua apa, jadi 3.000, sekitar 3.000 itu ada di tempat kita itu. Cuma kan kita tahu awal 2020 ya, COVID ya. Iya, awal 2020. Iya, terus COVID. Ya udah akhirnya itu vakum. Iya, kita nggak bisa terima tamu karena nggak boleh. Iya, nggak boleh ada keramaian kan di situ. Kegiatan ya. Iya. Dan sekarang sudah mulai lagi ya. Mulai lagi. Nah, di masa vakum itu kita ini apa ya, supaya ada kegiatan di sana, kita makanya bentuklah UMKM. Kebetulan di Lombok ini kan untuk kerajinan ketak ya, kerajinan rotan itu kan bagus ya. Akhirnya itu kita pasarkan secara online, ada di Shopee, ada Tokopedia, di Marketplace gitulah, secara online kita pasarkan dan rupanya berjalan baik. Dan alhamdulillah sih hari ini tuh UMKM kita itu udah listing ininya, toko online-nya, listing di 5 negara. Luar biasa. Iya, ada di Singapura, Malaysia, Thailand, terus mana lagi ya? Vietnam ya. Masih sekitaran Asia sih. Asia Tenggara ya. Ya, sama Indonesia. Listing di 5 negara walaupun bentuknya belum ekspor besar gitu. Tapi baru sudah mulai merambah ke mancanegara. Iya, artinya dari orang Malaysia itu bisa lihat dari sana
atau orang Singapura, mereka bisa beli gitu. Gitu sih, sudah listing di 5 negara itu. Itu juga yang kita lagi kembangkan di sana, UMKM. Terus kira-kira kalau orang-orang nih pengen tahu Jabal Rahmah lebih dalam, kira-kira kita harus menghubungi siapa atau kita harus cari di mana tentang Jabal Rahmah ini sendiri? Itu bisa ke Instagram kita ya. Instagramnya. Instagram kita Jabar Rahmah Lombok gitu. Langsung aja Jabar Rahmah Lombok, di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga gitu. Berarti untuk kegiatan-kegiatan yang ditawarkan itu berarti ini sudah ada coachingnya ya? Sudah ada, semuanya sudah ada untuk pelatihan kebangsaan. Kesana tinggal bawa diri dan menikmati apa yang ditawarkan begitu ya? Enaknya itu gitu kalau di tempat kita. Jadi sudah kalau mereka nggak mau ribet gitu ya, semuanya itu sudah ada. Itu termasuk sesuatu yang langka sih di Lombok ini, Iya. di pariwisatanya kita. Jarang ada yang menawarkan coachingnya gitu. Betul, ini ada coachingnya juga. Ini luar biasa sih. Trainernya ada, instrukturnya ada di sana, sampai makannya gitu, sampai makannya ada. Percuma dong pariwisata nggak ada makanan. Sampai makan gitu, mereka tinggal nanti mau datang ke sana, mau prasmanan kah, mau nasi box, mau ada snack boxnya. Sudah ada. Pokoknya apa istilahnya komprehensif sih pelayanannya. Lengkap Komprehensif. Oke, berarti buat teman-teman yang mau tahu Jabal Rahmah lebih jauh ya, langsung kunjungi di Instagramnya di Jabal Rahmah Lombok ya. Jabar Rahmah Lombok Jabal ya, Rahmah betul. Lombok. Di sana ada program-programnya tentunya. Iya, ada program-programnya, bisa lihat. Dilihat terus. Iya, foto-foto tempat kita ya, kegiatan-kegiatan kita, terus ada kontak yang bisa dihubungi juga di situ. Jadi di sana tadi saya sempat lihat beberapa gambar. Ka'bahnya itu beneran gede loh ternyata. Gede, betul. Gede, hampir Betul. seukuran aslinya. Jadi buat yang mungkin pengen haji, kangen gitu ya, tapi budgetnya kurang, main ke Jabal Rahmah dulu kan. Nah ya, betul. Buat Itu di sana. tingginya itu 9 meter. 9 meter ya. Apa Ka'bahnya? Tinggi banget berarti. Tinggi banget itu 9 meter, terus lebarnya itu 10 meter. 10 meter. Buat yang pengen fotoan di Ka'bah mungkin tapi budget kurang, main ke Jabal Rahmah. Jangan ke Jabar Rahmah. Yang pengen mungkin juga ingin kenal lebih dekat dengan sejarah negara kita, Negara bangsa, bagaimana ya. proses sehingga kita bisa merdeka, bisa bersatu Betul, seperti betul, sekarang ini ke Jabal Rahmah. Betul. Dan tentunya yang tertarik dengan budaya ada area kesenian juga kan? Ada, Di Jabal kita memang di sana hidupkan juga budaya-budaya ya setempat yang ada ya, kayak kelentang itu ya. Iya. Kan kelentang tuh udah jarang banget tuh yang main ya. Ini kita hidupkan lagi di sana. Sempat Covid kan nggak ada kegiatan Iya. budaya. Iya, kelentang itu kita, jadi orang-orang sekitar situ sih, orang-orang sekitar situ kita latih untuk bisa jadi satu grup gitu untuk latihan kelentang di situ. Selain tadi keramik ya, ada pelatihan batik kayak gitu, batik kayak gitu. Nanti yang lain-lain juga ikut sih. Ada banyak lagi. juga. Jadi semua jenis kesenian yang kiranya ingin dipelajari ada ya. Ada, insya Ada, Allah. apalagi yang khusus di Cuma kalau sekarang yang ada tadi itu ya. yang itu aja ya. Ah. Tapi sedang dalam tahap pengembangan kan pastinya. Betul sih intinya. Iya, jadi buat yang penasaran nanti silahkan berkunjung di Kecamatan Janapria. Kecamatannya Janapria, desanya Desa Jango. Lombok ya. Desa Jango, sorry. ya. Desa Jango, Desa Lombok Jango. Tengah. Lebih tepatnya dekat ini apa? Bendungan Pandanduri itu kalau Pandanduri ya. itu. Pandanduri dekat sih kalau Jadi ada. yang mungkin sering main ke Pandanduri langsung main ke Jabal Rahmah sekalian gitu. Bisa tuh Iya. sambil Oke, itu dia percakapan kita dengan Pak Iya. Edi. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin bosan dengan suasana liburan yang itu aja ya, Iya, betul, cuma betul. berfoto, swafoto, terus pulang-pulang capek. Jadi untuk 2022 ini bisa bisa cari pengalaman baru ya di Jabal Rahmah. Bisa kunjungi juga FB-nya di Jabal Rahmah Jango Janapria. Jadi cari tahu lebih dalam di sana. FB-nya juga di Jabal Rahmah Lombok ya. Jadi dikunjungi dan tentunya
sangat berbeda dengan destinasi wisata biasanya ya. Beda sekali. Luar biasa sekali. Jadi buat yang penasaran langsung aja dikunjungi dan jangan lupa perlu reservasi nggak? Kalau misalkan mau kunjungan. Kalau perlu sih. Perlu reservasi dulu. Bisa lewat, apakah harus lewat DM Instagram bisa, lewat WA bisa, lewat DM bisa hubungi nomor telepon nanti nomor WA-nya kita cantumkan nanti ya. Iya. Nah, Bang Habib jangan lupa ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bang Jibo, terima kasih banyak di RHN Podcast, luar biasa sekali. Ya, ini sebuah terobosan yang luar biasa dalam dunia pariwisata ya. Dan kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Bang Jibo. Jauh-jauh dari Jakarta loh ini. Iya. Dari Jakarta. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat pendengar Radio Hamzan Wadi dan juga pemirsa yang sedang menonton live kita di Facebook Radio Hamzan Wadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah setia menyaksikan RHN Podcast pada sore kali ini. Dan kalau ada salah-salah kata selama kita ngobrol ini mohon dimaafkan tentunya ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Jibo. Terima kasih banyak.